Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Saudaraku dimanapun berada, khususnya yang selalu mengikuti channel Yasin Mirza, marilah sebelumnya pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya besok mendapatkan syafaatnya pada hari akhir nanti, Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shollu ala Nabi Muhammad. Saudaraku dimanapun berada, untuk pertemuan sore hari ini atau malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Pokoknya ngobrol kebutan lah. Sementing insyaallah kalau memang ada hikmahnya, ada ilmunya yang cocok ya nanti diambil kebaikannya. Kalaupun ada yang tidak cocok ya diabaikan saja. Kata Mas ya. Ya kebetulan untuk malam hari ini kita bersama teman-teman kita, beliaunya Pak Koji dari Kanoman, ke Kecamatan Kerek juga. Alhamdulillah sering di sini juga. Ini dari Mas Tris Sutrisno, di makasih sayang deh nih Sutris terus aja terus. Mas Amin, insyaallah kabulkan sate. Amin terus ya. Mas Sinten Mas Yanto, ya Mas Yanto juga. Ini alhamdulillah. Yang penting tujuannya ke sini bukan kok mencari apa-apa, tapi mencari persaudaraan, seduluran lah, bersaudara. Dan alhamdulillah untuk sore hari ini kita untuk memperjelas teman-temanku atau saudaraku yang mungkin ada di jauh sana pengen ngerti bagaimana toh cara menghitung Jawa. Sebelum kita menginjak yang terlalu jauh, kita harus paham ini dulu. Nah ini karena alatnya kurang memadai, ya pokoknya saono ya. Karena tadi kan banyak tamu juga. Akhirnya ya pokoknya sama. Nah, ketika kita mau mengetahui perhitungan Jawa, pakemnya harus tahu. Pakemnya kudu ngerti sih, Mas. Nah, yang pertama Ahad. Hari kan ada 7. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu. Seperti ini ya, seperti ini. Ini mungkin banyak komen, oh nggak ada centelane. Nah, seperti ini. Kita harus tahu dulu isinya. Hati Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Nah, ini harus hafal dulu. Ketika ini sudah hafal Mas, wis apal sih, insyaallah gampang. Ahad itu mempunyai neptu 5. Pak dari mana kok 5? Ini sudah pakem kan. Jadi seorang pujangga penghitung dari Asapon dan Abuki. Karena tahun itu ternyata dulu itu ada beberapa pujangga yang beda pendapat. Ada yang mengatakan punya patokan Asapon, ada yang mempunyai patokan Abuki. Makanya kemarin itu tanggalnya tidak sama. Soalnya sesuai dengan prinsip masing-masing. Ada yang pakai Asapon, ada yang pakai Abugi. Tapi kalau saya sendiri, khususnya saya sendiri itu pakai yang ikuti Abugi ketika kegiatan manten dan lain sebagainya. Tetapi kalau puasa saya mengikuti Hijriah. Seperti itu. Jadi ini dua-duanya saya pakai. Soalnya pesenin mbahku kue wong Jawa aja nganti lali Jawane. Jawa digawa, Arab digarap. Maksudnya apa Arab digarap kuwi apa sing dadi perintah Gusti Allah? Sing lewat Kanjeng Nabi Muhammad kudu dilakoni, salat 5 waktu dan lain sebagainya itu kita lakukan, dan jangan meninggalkan perhitungan Jawa. Mulane Jawa digawa, aja nglirwakno wong Jawa. Wong Jawa yang orang yang luar biasa, adabnya luar biasa. Nah seperti ini ya. Sekali lagi kembali, Ahad isinya 5, terus Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kamis 8, Jumat 6, Sabtu 9 atau 9. Nah, ini biasanya kita gabungkan. Ini namanya iki sing jenenge dinane, iki sing pasarane. Nah, iki pasarane. Lah pasaran iku ana legi paing pon wage kliwon hanya 5. Mulane jere wong Jawa kuwi dina 7 pasaran 5. Mas ya. Mulane ana dina sing ora kena digawe mantena dan lain sebagainya itu. Kalau dina 7 pasaran 5 ya iki. Dina apa? Rebo Legi. Diingat saudaraku ya, ada 5 hari yang ikhtiar orang Jawa itu perlu dihindari. Tahun apapun dan bulan apapun kalau bisa
Kalau orang kota yang nggak pakai hitungan pokoknya angger minggu, seperti yang jadi Pasuruan pokoknya minta dino minggu ya terserah, yang penting keluarga keduanya itu sarujuk ya enggak apa-apa, kita kembalikan kepada Allah. Tapi dalam ikhtiar Jawa selama hitungannya nggak sesuai mending dihindari walaupun minggu ya, karena kita juga pakai hitungan seperti ini. Nah caranya gini ya, ketika kita kelahiran seandainya kita Senin Pahing, Senin itu 4, Pahing 9, nggak apa-apa tambah 9 13. Makanya kemarin ada komen, Pak kok bisa hari ke-13 itu bagaimana, kan hari hanya 7 kan, dino mung 7 Pak kok sampai dino 13 gak boleh bagaimana. Maksudnya Senin ku 4, Pahing 9 jumlah 13. Hari ke-13 ini bagi kelahiran yang mempunyai kelahiran Senin Pahing itu tidak diperbolehkan untuk kegiatan apapun, itu namanya karena naspati. Orang kan ada nas telon dan naspati. Nas telon itu nas hari ketiga. Contoh kembali lagi di Senin Pahing ya, Senin Pahing seperti ini. Senin Pahing itu kan 13. Nas telone wong kelahiran Senin Pahing itu berarti Rebo Wage. Ngitungi piye? Senin Pahing, Selasa Pon, Rebo Wage. Dino Rebo Wage ini yang dinamakan nas telon. Terus dino sing jumlah ini kan 13. Sing didarani dino 13 iku mau ya. Iki ditambah dengan ini. Kan 13. Dihitung dari Senin. Paham ini? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti Sabtu. Kan dihitung dari dinone lho nggih. Nah, terus dihitung dari pasaran juga. Cara mengetahui memang kan dinone dihitung dari Senin kan sampai Sabtu. Hari 13. Dihitung dari legi. Legi Pahing Pon Wage Kliwon, Legi Pahing Pon Wage Kliwon, Legi Pahing Pon. Berarti Sabtu Pon. Eling-eling, hari ke-13-nya itu adalah Sabtu Pon. Iku sing jenenge naspati. Dinas ku ono sing nas telon, ono sing nas pati. Dadi bagi kelahiran Senin Pahing iku hindari hari Rebo Wage untuk pernikahan, untuk awalan pekerjaan dan lain sebagainya, bangun rumah dan setupon. Khusus yang kelahiran Senin Pahing. Nah, itu belum mencari dari tahunnya juga. Ya. Karena tahunnya juga dicari. Dinas tahun seperti ini kan tahunnya Sabtu Legi. Ya toh ya? Tahun ini kan tahun Sabtu Legi dalam hitungan aboge. Lah, Sabtu Legi ini nas tahunnya bagaimana? Setahun ini loh ya. Setahun ini berarti Sabtu Legi, ngat Pahing, Senin Pon. Nah, selama 1 tahun ini Senin Pon jangan dibuat kegiatan yang sakral. Pernikahan, bangun rumah, ngawali pekerjaan yang mungkin seperti di pabrik atau dan lain sebagainya. Kalau punya pekerjaan tiap hari, kerja di bangunan atau kerja yang ambil rumput dan sebagainya ya nggak apa-apa. Atau di pasar, yang penting untuk ngawali ya. Untuk setahun ini apapun kelahiran apapun ya, khususnya Senin Pon dihindari. Dan Setu Legi berarti hari itu kan tompo tahun Setu Legi. Nah Setu Legi pun juga tidak diperbolehkan dalam 1 tahun ini. Pun jenenge tompo tahun. Tompo tahun terus nas tahun. Nas tahun berarti apa mau? Senin Pon. Nak patine tahun berhubung tompone Senin Setu Legi berarti Jumat Kliwon. Nah Jumat Kliwon ini juga tidak diperbolehkan dalam 1 tahun ini. Khususnya di tahun Setu Legi. Eling-eling. Nak tahun Setu Legi. Nah tahunnya Kamis Legi berarti Rebune Kliwon ndak boleh kan gitu ya. Karena berhubung ini tahunnya tahun Sabtu Legi, maka Sabtu Legi ini hari ketiganya sing jenenge nas tahun, nas telon tahun itu tidak diperbolehkan di hari Senin Pon. Terus ingat ya, sekali lagi temanku yang tanya, Pak kok hari ke-13 bagaimana? Caranya dihitung dari ini. Dinas pati itu lebih berat, jadi ketika sampai kelahiran, momone contoh lagi hari Ahad Legi. Men sampean paham, kok enggak contohnya enggak Senin Pahing dok. Ahad Legi ini, Ahad mempunyai isi atau neptu 5. Terus Legi 5. Berarti berapa jumlahnya? 10. Nah, kelahiran Ahad Legi ini berarti nas telonnya Ahad Legi, Senin Pahing, Selasa Pon. Selasa Pon ini tidak boleh digunakan kegiatan yang sakral khusus untuk kelahiran Ahad Legi. Naspatinya bagaimana? Beda loh ya, naspatinya beda. Kan dihitung dari 10. Berarti dari
Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Selasa juga. Dihitung lagi dari legi paing pon wage kliwon legi paing pon wage kliwon berarti apa? Selasa, Selasa kliwon. Nas telone Selasa paing, nas patine Selasa kliwon. Gampang toh? Hitungannya penting digolek hari ketiga dan hari urutan dari jumlah ini. Paham ya, Kak Oci? Paham Kak Oci? Nah, ini kudu ngerti soalnya wong Jawa kudu ngerti hitungan ini. Tapi ketika kita hitung semuanya, tetap kita berpaduan pegang pada tali agama Allah ya. Ini hanya ikhtiar. Karena sekali lagi kita sebagai manusia tetap diwajibkan untuk berikhtiar. Pengen golek rezeki ya kudu bergawe. Lane dawuhipun Gusti Allah hari kiata kang unjil alaika arizqa. Nah, gelem ngubah nomor gawe ya diparing rezeki. Nah, Gusti Allah itu tidak akan merubah nasib hambanya selama hambanya tidak mau merubahnya sendiri. Sering saya sampaikan seperti ini. Nah, ini contoh-contoh lah. Ketika perjodohan ya, ini satu perjodohan. Jadi melebar ini, melebar. Ketika perjodohan antara Senin Pahing, ya, Senin Pahing kita jodohkan dengan Kemis Legi. Mana Kemis? Kemis Legi. Kemis Legi ya. Senin Pahing berarti kan 13. Kemis Legi berarti 13. Nah, kalau seperti ini ya, ini saya hapus ya, kan sudah tahu tadi ya, saya hapus. Maaf karena alatnya gak sesuai. Ketika ada kelahiran kita bahas sing ben sampean gampang paham, kita harus cari dulu. Ketika ada pertemuan antara Senin Pahing, Senin tadi kan 4, tulis 4 aja, Senin 4 ya. Pahing berapa? 9. Terus Kemis Legi berapa? Kemis 8, Legi 5. Ini dijumlah. Ini berapa? 13. Dan ini berapa? 13. Ingat, kalau dawuh guru kula niku nggih murid Mbah Mun, kula nggih murid Mbah Mun, cuma beda versi. Kula pernah sowan di beliaunya Kiai kula yang dalemi montong pernah diceritakan bahwa Mbah Mun ku pernah bercerita bahwa Kanjeng Nabi Muhammad ku lahirnya hari Senin. Itu Senin Pahing. Kan saya sampaikan di YouTube yang kemarin itu ya, 1 tahun yang lalu. Dan Kemis Legi ini ternyata kelahiran Siti Khadijah. Nah, makanya luar biasa. Nah, ini ketika ditambahkan jumlahnya 26. Jarak 26 ini menurut perhitungan Jawa termasuk jarak manten yang terbaik. Jarak manten yang terbaik. Karena apa? Karena jarak ini ketika dibagi 3, jumlahnya juga akan tinggal 2. Ya, jarak nganten. Paham ya? Jarak nganten. Nanti ketika dihitung perjodohan nanti akan sisa 2. Nah, ini ketika menentukan hari bagaimana? Contoh kita nikahkan juga di hari diambilkan ya. Contoh berarti kalau Ahad Legi ya. Ahad Legi. Jodohkan Ahad Legi berarti Ahad berapa? 5 Legi 5 jumlahnya 10. Jumlahnya 10 ya. Ingat ini jumlahnya 10. Berarti berapa ini? 36. Nah, 36 itu dibagi 3. Itu jaraknya rampas. Paham ya? Jarak nganten itu kalau bisa, kalau tidak jarak rampas ya jarak luru, jarak nganten. Nah iso aja jarak siji nak iso kan gitu ya. Tapi nek podo senenge ya enggak masalah. Tapi biasanya berat. Harinya harus milih yang lain. Nah ini seandainya ini ya Ahad Legi bisa. Cuma kita juga harus cari Ahad Legi di bulan apa? Karena suro sapar mulut Ahad Legi kuwi sirian enggak boleh. Aja nikah dino pakai Ahad Legi suro sapar mulut. Terus bakdo mulut jemadi awal. Paham ya? Bakdo mulut jemadi awal itu karena Ahad Legi kuwi tiba jenenge klabang kepipit. Rada mbelet kok. Kena pemula tetap bingung kan. Ya toh? Mulane enggak segampang itu kita menentukan hari pernikahan. Makanya kalau ada orang yang minta pernikahan lewat WA itu biasanya enggak begitu saya respon. Kalau mau ya ke sini. Biasanya karena beda penghitung itu pemahamannya beda-beda. Makanya kalau saya bertemu dengan para pujangga
cara kasarannya mungkin ya dongke. Kula saya lebih senang karena kita bisa menghitung berhadapan. Saya sering dimulai dari Gresik, Lamongan, terus Bojonegoro dan lain sebagainya sampai Medan sana. Kalau ketemu kalaupun jaganya langsung insya Allah saya jadi. Karena sama pahamnya. Tapi kan asing wong pahamane separuh ngotot bingung. Soalnya dia paham. Jadi cara menentukan seperti itu. Lah hari itu walaupun ditambahnya juga kita hitung ahad legi ku jatuh ini ngopo. Umpamanya kan tadi suro sapar mulut bakdo mulut jemati awal tidak boleh. Ya soalnya ahad legi rada ribet. Yang boleh ku di jemati lahir Recep. Nah itu pun ngantene harusnya dari arah Kidul Kulon. Soalnya melaku ngalor ngitan. Nah sing lor ngitan mlaku rono jenenge laloh nopo dino. Ribet toh? Ya, makanya mempelajari Jawa ini harus benar-benar paham. Kalau tidak paham, artinya yang kemarin saya ada tamu itu pokoknya sing penting dino ku jaraknya 3 loro. Padahal ketika dihitung ngantene ternyata 02. Jarak kosong kalau nggak ada pilihan ku mending kosong yang satu ada isinya tapi depannya ada isinya daripada ada isinya terus depannya kosong-kosong itu bahaya. Setelah pernikahan biasanya golek sandang pangan. Tapi kita juga yakin bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah. Tapi sekali lagi kita wajib berikhtiar gitu ya. Pemenang ning akhir zaman niki. Nampane cara keri opah keri. Nah ini caranya. Nanti kita dihitung karo 10 bagaimana dihitung kaki nini bopo biyung kaki nini bopo biyung kaki nini. Nah 10 aku tiba nini. Muga-muga di hari Ahad lagi tapi sasinya ki jemati lahir Recep bisa. Ya, karena jemati awal lahir Recep iku siriane dipaing. Sirian gitu. Saya sirian lagi ya. Ingat sekali lagi bahwa sirian di suro sapar mulut itu setu lagi Ahad lagi. Suro sapar mulut ingat. Ya. Bakdo mulut jemati awal jemati lahir iku sirian bulane ning gone Senin Pahing Selasa Pon. Iku rong nas tahun ya, iku baru nas bulan. Bulan tahun apapun. Kenapa nggak lagi kok jemati apa itu bakdo mulut jemati awal tidak boleh? Karena tali wangke, eleng tali wangke iku kan bakdo mulut, iku kan teke ning gone Setu Kliwon. Jemati awal terus ning gone Senin Kliwon. Kok ngat kok diliwati lah iku sing jenenge ngatu klabang kepipit. Harus tahu itu. Labang jarong jona klabang nak kepipit tetap nyokotakan gitu. Nah, itu biasanya seperti itu. Makanya agak ribet tapi asik sebenarnya. Kalau tahu isinya. Yang utama ya tadi kita harus tahu isinya dulu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Terus legi paing pon wage itu. Nah itu pakem itu belum terak sing dino 5. Tadi saya sampaikan ya ada 5 hari yang tidak diperbolehkan dalam tahun apapun. Juga pernah saya sampaikan dulu mungkin kalau pernah mengikuti bahwa Ahad Pahing, Selasa Wage, Rebo Selasa Wage, Rebo Legi, Kamis Pon dan Sabtu Kliwon. 5 hariku tidak ada diawali dengan tompo tahun apapun, di awalan tahun apapun, di awalan bulan apapun gak ono tanggalan, baik tahun Asapon maupun tahun Aboge. Mulane dino 5 iku dino disiriki cara wong Jawa, tanggalnya ora wani metu cara kasarane. Paham ya? Pak kok ono tanggaku ngat paing ya ora apa-apa, ya terus lah. Tapi lihat saja setelahnya seperti apa kehidupannya. Paham? Jenenge ilmu titen mulai diteni. Sesake ono kadang rezekinya kadang masalah di rumah tangga banyak anak yang gede ya. Tapi semuanya ilmu titen yono sebenarnya kan jenis ilmu titen. Jadi yang paling tidak kan di atas 75% biasanya kok seperti itu. Tidak semuanya. Terus di Rebo Legi tadi, karena Rebo Legi tadi juga masuk Rebo iku pitu legi 5 iku sing jenenge dino pitu pasaran 5. Ya Kamis Pon dan Sabtu Kliwon. Eling-eling nanti dino 5 itu tahun apapun, siapapun kelahirannya kalau bisa untuk ngawali kerjaan yang besar itu mending dihindari. Adik tumbas sapi dan lain sebagainya. Itu seperti itu kita hindari. Sekali lagi ini hanya ilmu ikhtiar ya, ilmu ikhtiar Jawa. Ketika sampean pengen
tahu seperti ini ya konsultasi langsung tidak apa-apa ya. Makanya banyak yang mengatakan kok ngerti zaman Nabi Quran lebih baik, sampai juga kok ngerti mesti ngendika niku nggih termasuk orang-orang yang alim juga. Ini akhir-akhir tahun banyak orang yang salah kaprah. Yang penting ketika kita pengen selamat di dunia dan akhirat, satu, kita tetap harus berpegang teguh pada tali agama Allah. Maksudnya apa? Kita jalankan apa yang menjadi perintahnya Allah. Kalau dosa pasti kita punya dosa. Orang yang tidak punya dosa itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena apa? Beliau adalah al-maksumah qabla nubuwah wa ba'da nubuwah. Seorang yang dijaga oleh Allah sebelum diangkat jadi nabi dan setelah jadi nabi. Nabi yang lainnya punya salah nggak? Punya kan? Lihatkan cerita-ceritanya. Karena yang paling maksumah manusia terbaik di dunia adalah baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kesalahan para nabi untuk hukum. Ya, untuk hukum. Nah, ini maksudnya hukum itu ya, berarti ketika ada masalah seperti ini, begini solusinya kan seperti itu. Bisa dibuat belak kue ya percontohan seperti itu. Jadi ya, ketika kita mau selamat ya, kita ya berpegang teguh pada tali agama Allah, baik kepada berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama. Yang paling angel baik kepada sesama ya. Karena apa? Sifat iri dengki. Makanya saya di sini tuh belum banyak orang yang tidak suka, saya nyantai aja. Lu Kanjeng Nabi wae lho. Nabi sing paling apik kowe dibenci karo wong, gitu. Tapi Kanjeng Nabi apa membalas dengan yang jahat? Tidak. Makanya terus terang saya ini termasuk salah satu penggemar dari Gus Samsudin. Orang mau kata apa enggak peduli saya. Karena yang saya tonton kebaikannya. Kalau ada keburukannya kita buang. Ketika dinyek wong sing model piye santai aja. Jadi iku sing lakune bumi. Angel. Karena apa? Kita juga berpegang teguh pada ajaran baginda Nabi. Kanjeng Nabi dielek-elek wong model piye. Santai. Nek Kanjeng Nabi wong sing apik wae dielek-elek apa meneh? Dasare awak dhewe kan gitu Mas ya. Mulane ketika ono ning nggon video ini ki wong komen sanane wis terserah no komen. Kita nggak ada masalah. Yang penting niat kita tetap jaga silaturahim. Kita tetap jaga silaturahim. Dulanu silaturahim itu membawa berkah, membawa rezeki. Yakin itu. Jadi ketika kita baik sama Allah. Baik sama Allah ya Mas. Baik sama Allah berarti menjalankan perintahnya Allah. Kita bekerja ya bekerja sekedar bekerja, insya Allah dari lantaran bekerja dan berdoa, insya Allah rezeki bakal ditata oleh Allah. Timulannya gak usah cilik hati nak sampean keluyuran butuh no bensin dan lain sebagainya. Itu adalah sebagian dari silaturahim. Itu sudah nyata kalau kita silaturahim maka akan diperpanjang umur dan ditambahi rezeki, itu yakin ya. Sekali lagi saudaraku dimanapun berada, untuk pertemuan kali ini, pembahasan kali ini hanya sekedar tadi. Ketika pengen ngerti ilmu kejawen, berarti kita harus tahu dasarnya dulu. Ahad 5, Senin 4, Selasa 3, Rebu 7, Kamis 8, Jumat 6, dan Sabtu 9. Dan pasarane legi iku isine 5, paing isine 9, pen isine 7, terus wage isine 4, dan kliwon isine 8. Dan ini harus digabungkan. Makanya ketika ditanya yo kelahiranmu apa, berarti ngomongnya Senin Legi namanya. Senin Legi berarti kan 9, kan seperti itu. Tapi kalau orang yang biasa kesini itu yang dari Madura, ada yang dari Gresik, Pasuruan, Jember, itu biasanya nggak begitu tahu kelahirannya. Sing dingerteni apa? Sing ngerteni kelahirannya tanggal iki Desember atau apa, seperti itu. Tapi ketika kita tahu kelahirannya maka bisa kita prediksi seperti ini, biasanya seperti ini, terus sifatnya seperti ini, dan jodohnya yang baik itu biasanya kelahiran seperti ini. Itu bisa kita pelajari sebenarnya Mas ya. Yang paling penting kita sekali lagi, karena kita sebagai orang Jawa ya kita pakai. Semoga dengan ikhtiar ini Gusti Allah ridho, apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, tadi maaf untuk apa itu, mungkin ada pertanyaan dari mas-mas, apa yang mungkin ditanyakan, mungkin bisa dari Mas Tris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutresno, saya dari Gedung Rejo. Izin Pak mau tanya, tidak melenceng dari contoh tadi. Ini seumpama kelahiran
Senin Pahing, mau buat kandang atau bahasa apa ya, bahasa desanya itu sayan. Nah itu paling baik untuk bulan, sekarang kan Suro sudah akhir ya, kalau bulan Sapar itu yang paling baik hari apa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, ini pertanyaan yang baik juga. Untuk di bulan Sapar khususnya ya, ini kita tetap kembali lagi di kelahiran sang pemilik. Jadi kita tidak bisa langsung des gitu ya. Kalau secara umum Senin Pahing. oh, kelahiran Senin Pahing ya. Untuk kelahiran Senin Pahing ini karena kita juga melihat dari kelahiran itu yang kosong di hari apa. Untuk yang Senin Pahing itu biasanya yang kosong itu hari Selasa dan hari Sabtu. Maka di hari Sabtu dan di hari Selasa kalau bisa dihindari. Sabtu dan Selasa itu yang pertama. Yang kedua di hari Jumat, karena di hari Jumat itu entah jarak. Itu ya kalau untuk mendirikan kandang, dan ini tepat di bulan Sapar ini satu untuk kelahiran Senin Pahing loh ya. Dan secara umum juga ini secara umum itu hari Kamis Legi, terus Ahad Wage, Ahad Kliwon. Kalau Kamis Pahing gimana Pak? Kamis Pahing karena di bulan ini Kamis Pahing kalau memang ada juga bisa, tapi hindari di pon, karena di bulan Saparku apapun yang berkaitan dengan pon itu perlu dihindari. Jadi yang khusus untuk kelahiran Senin Pahing itu yang baik adalah di hari Kamis Legi, kan ada tuh di Sapar ini Kamis Legi dan Ahad Wage, karena juga dihitung juga gini Mas, karena kalau rumah atau kandang itu hitungannya beda, pakai Guno Rekso Rogoh Semboyong, Nah ketika 13 loh ya, 13 berarti Kamis Legi kan 13, dihitung Guno Rekso Rogo Semboyong, Guno Rekso Rogo Semboyong, Guno Rekso Rogo Semboyong, Guno, berarti baik, Guno kokoh itu. Ahad Wage cara hitungnya juga sama, Ahad Wage kan 9, Ahad 5, Wage 4. Nah dihitung Guno Rekso Rogo Semboyong, Guno Rekso Rogo Semboyong, Guno, berarti baik. Terus Ahad Kliwon bisa, Ahad Kliwon juga 13 tadi sama dengan Kamis Legi, seperti itu. Jadi hitungnya seperti itu, kan tidak melanggar dari nas tahun dan nas bulan, karena bulannya Suro Sapar Mulut itu di Setu Legi dan Ahad Legi. Jadi seperti itu, saya kira seperti itu Mas. Monggo yang lain bisa tanya enggak apa, tapi rapi Mas. Jadi ilmunya apa surat Yusuf sudah mancing ya. Insyaallah ini Allah hidup. Yang penting digunakan yang baik. Karena kalau di sini itu biasanya kalau memang benar-benar saya suruh amalkan surat Yusuf ayat 4. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara kawkaba wasamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika kita dibaca istiqomah setelah subuh maghrib 11 kali dan setelah subuh 11 kali, insyaallah aura kita itu akan terpancar Mas. Sebenarnya juga ada lagi yang ini tanpa puasa. Setelah kita masuk di jeding atau di kamar mandi itu tanpa bismillah loh, tidak boleh baca bismillah. Itu kita ada doanya. Kalau saudaraku yang ada di sana mau melakukan nggih monggo, ini saya ijazahkan. Ben supaya aura kita itu terpancar. Walaupun banyak orang yang tidak suka mungkin, tapi juga lebih banyak yang suka. Itu cara ketika mandi ada doanya. Doanya bagaimana? Nur Adam, Nur Muhammad, Nurullah, mandungalo dadi siji mancorong ono badan. Ulangi hanya tiga ini ya. Tanpa bismillah loh ya. Dan ketika kita mandi itu ambil airnya dari sisi kanan ini. Kalau jangan kau langsung kepalanya. Sisi kanan, kiri baru kepala. Ini adalah Nur Adam, Nur Muhammad, Nurullah. Manunggalo dadi siji ono ing awakku. Nah, paham ya? Sekali lagi, Nur Adam, Nur Muhammad, Nurullah. Manunggalo dadi siji awakku. Mancorong dadi siji awakku. Di nur-nure para nabi niku wau sudah didelok wong ketok-ketok semringah. Jadi bukan berarti kita langsung ilmu gendam, nah ini bukan ilmu gendam, tapi ilmu sembagan,
Ini banyak teman-teman saya dari pondok sarang juga yang diam-diam langsung WA saya minta rahasianya apa toh mbah nak nyulakan mbah. Saya sungkan saya ini bukan dukun celuk mbah. Kalau orang yang sebagian timur itu kan banyak dari pedagang-pedagang itu manggilnya Gus. Saya ini juga bukan Gus, sekali lagi saya hanya ya santri lah, santri. Maka kebetulan saya pegang lembaga jadi pendiri Yayasan Nurul Hidayah Islam Terpadu di daerah saya, itu saya memang pendirinya. Dan PKBM Surabaya. PKBM itu apa? Banyak yang bertanya. Karena PKBM itu banyak yang tidak tahu apa itu PKBM. PKBM adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Kebetulan saya megang dengan sekarang ini dari paket A, B, dan C setara dengan SD, SMP, SMA adalah kurang dari 300. Dan ada 4 pondok pesantren Tahfidzul Quran yang gabung dengan lembaga kami PKBM Surabaya. Sekali lagi, kalau ada saudaraku mungkin anaknya yang nggak bisa melanjutkan karena mungkin bekerja dan lain sebagainya, bisa didaftarkan di lembaga kami. Dan kebetulan di Kecamatan Kerki ada 2 lembaga terus terang. Yang saya pegang itu namanya PKBM Surabaya. Kebetulan di sini ada seorang insyaallah wali Allah yang dimakamkan di sini namanya Surabaya. Jadi saya ambil berkah itu. Karena suro itu artinya berani, podo itu bijaksana. Dalam bertindak itu nggak gegabah. Saya mengambil berkah dari itu. Semoga lembaga yang saya kelola ini bisa bermanfaat kepada masyarakat gitu ya. Nanti mungkin ada pertanyaan dari Mas? Nggak ada. Muga-muga undang Narabia. Di wong di bojoku keluarga niku insyaallah berkah. Ganjarane kathah senajan diseneni bojone terus ya. Balane dawuh Kanjeng Nabi, ya ma'syarus sabab manis tato aminkum alba'ah fal yatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa akhsanul farji. Cah nom-nom, nak kowe wis mampu, atimu mampu sampai duwe biaya nikah, ndang nikah. Karena apa? Karena menikah itu satu bisa melere pandangan mata. Ketika ada cewek-cewek yang mungkin kuntul-kuntul lah cari-cari kita terliwat sana, nah, kita tetap mungkin tua kadang melok kan normal lah. Aghadulil basar, jadi bisa menahan pandangan mata untuk bermaksiat. Wa akhsanul farji, dan bisa menjaga apa itu kelamin atau kemaluan, bisa menjaga dari itu. Jadi semoga mas-masku ya adalah wis mampu kabeh asli. Ya Mas ya. Wis duwite ya sambil akeh, duit dikumpulno terus tapi kadang rapi-rapi. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sekali lagi untuk teman-temanku yang berada di jauh sana, saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang tepat di pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat lah sedikit kepada panjenengan semuanya. Dan saya mohon maaf sekali lagi, dan tetaplah baik kepada sesama. Tetap berpegang teguh pada tali agama Allah, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan perbanyak baca sholawat dan perbaiki sholat. Insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.